Part 85. Naira yang sudah terbangun dari tidurnya menatap di sebelah kasurnya, kosong, tidak ada siapapun. Sepertinya Kenzo tidak tidur di sini, gumam Naira. Naira pun teringat kembali kejadian kemarin ketika Kenzo menamparnya. Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Sudahlah, lebih baik hari ini aku jalan-jalan saja, gumam Naira dalam hati. Naira pun bersiap-siap untuk mandi. Tok tok. Suara pintu kamar yang diketuk. Masuklah, ujar Naira. Selamat pagi Nyonya, ini sarapan untukmu, ujar pelayan wanita. Taruh aja di meja. Tuan berpesan bahwa Anda harus sarapan. Jelas pelayan wanita itu membuat hati Naira tersentak. Di saat seperti ini, dia masih memperhatikanku, gumam Naira dalam hati. Di mana Tuan Kenzo? Tanya Naira. Tuan Kenzo sudah berangkat 30 menit yang lalu, jawab pelayan wanita itu. Apa ada lagi yang Nyonya butuhkan? Tidak, kau boleh keluar, ujar Naira. Naira pun bergegas untuk mandi. Sedangkan di perusahaan Kenzo. Tuan, tangan Anda kenapa? Tanya Jimmy, karena melihat tangan tuannya diperban. Namun Kenzo diam saja tidak menjawab pertanyaan Jimmy. Jim, kenapa Naira tidak pernah mengerti sikapku selama ini kepadanya? Bahkan dia mempertanyakan cintaku, ujar Kenzo mengadahkan kepalanya yang menutup matanya. Dia mengira aku menjadikannya istri simpanan karena tidak pernah mengenalkannya pada siapapun, ujar Kenzo. Mungkin sikap Anda terhadap Nyonya bisa dirasakan olehnya, namun kenyataan yang terlihat jelas di sekitarnya jauh lebih nyata, Tuan, ujar Jimmy. Ya, kau benar. Sebuah kenyataan akan lebih terlihat daripada sebuah perasaan, gumam Kenzo. Jim, ambilkan berkas yang kemarin aku pinta, ujar Kenzo. Bukankah berkas itu ada pada Anda? Ujar Jimmy. Sepertinya bekas itu tertinggal di mansion ruang kerjaku. Kau ambillah, ujar Kenzo. Baik, Tuan. Jimmy yang sudah sampai di mansion Tuan Kenzo memasuki ruangan tamu dan berpapasan dengan Nyonya Naira yang hendak pergi. Selamat siang, Nyonya, sapa Jimmy sambil tersenyum, yang dibalas anggukan dan senyuman oleh Naira saat Naira hendak berlalu. Nyonya, apakah kau tahu kenapa selama ini Tuan tidak pernah mengenalkanmu pada orang yang ada di sekitarnya, kecuali orang kepercayaannya? Tanya Jimmy yang membuat langkah Naira terhenti. Alasan Tuan hanya satu, yaitu menjaga orang yang sangat dicintainya, yaitu Anda, Nyonya. Tuan tidak ingin orang-orang yang ingin menjatuhkannya menyakiti Anda. Lihatlah Nyonya Angel. Dimitri memanfaatkan Nyonya Angel demi membalas dendam pada Tuan Kenzo, ujar Jimmy kembar. Anda adalah orang yang sangat berharga bagi Tuan Kenzo, ujar Jimmy lalu tersenyum meninggalkan Naira yang masih terdiam di tempatnya. Naira pun pergi menemui Novi di Cafe X, berbincang-bincang dengannya. Lama sekali Naira menghabiskan waktunya di Cafe X, sambil mengenang kembali di saat Naira bekerja di Cafe X. Terlintas kembali ucapan Jimmy dalam benak Naira. Anda adalah orang yang sangat berharga bagi Tuan Kenzo, gumam Naira dalam hati, menghela nafasnya dengan dalam. Kenapa cinta serumit ini ya? Gumam Naira dalam hati. Naira memutuskan pergi jalan-jalan. Tadinya Naira ingin sekali mengajak Novi, namun Novi hari ini kerja lembur. Jadi akhirnya Naira berjalan-jalan sendirian, melihat pakaian yang ada di butik terbesar di kotanya. Saat hendak mengambil pakaian yang dilihatnya, ada tangan lain yang juga mengambil pakaian itu. Mereka pun saling melihat dan terkejut. Kau? Pakik mereka berbarengan, lalu tersenyum.
Sepertinya selera kita selalu sama ya, ujar Alexa tersenyum pada Naira. Naira pun hanya menganggukkan kepalanya dan membalas senyum Alexa. Ambillah, ujar Naira menyerahkan pakaian itu. Kau serius? Terima kasih, sambil tersenyum manis pada Naira. Saat Naira hendak pergi, lengan Alexa menahan Naira. Apa kau punya waktu? Ada yang ingin aku bicarakan, pinta Alexa pada Naira. Naira pun menyetujuinya dan akhirnya mereka memilih sebuah kafe untuk berbincang. Alexa terlihat menatap Naira dengan seksama. Naira yang ditatapnya pun terlihat tidak enak. Apa yang ingin kau bicarakan, Alexa? Tanya Naira. Kau tahu namaku? Tanya Alexa, yang mendapatkan anggukan kepala dari Naira. Kau juga pasti sudah tahu namaku kan? Tanya Naira balik. Mereka pun akhirnya tertawa pelan. Katakanlah apa yang ingin kau sampaikan? Tanya Naira kembali. Aku takut menyakitimu, ujar Alexa menundukkan kepalanya. Naira tersenyum pada Alexa. Katakan saja, aku tidak apa-apa, jawab Naira lembut. Aku hanya minta, maukah kau mengizinkan aku untuk bisa mengembalikan cinta Kenzo padaku? Gumam Alexa dengan suara pelannya. Dek, jantung Naira tersentak. Aku hanya meminta kesempatan sekali saja. Aku merasa Tuhan tidak adil bagiku. Karena aku kecelakaan koma, aku harus kehilangan cintaku. Isak Alexa membuat Naira tersayat mendengarnya. Seorang angel yang menyakitiku, yang menyebabkanku kecelakaan, justru dia yang menikah dengan Kenzo. Sedangkan aku yang mencintai Kenzo dengan tulus, tidak dapat berbuat apa-apa, terbaring koma tak berdaya. Tangis Alexa semakin kencang. Naira langsung mengusap tangan Alexa dengan lembut. Tidak ada niatan aku untuk menyakitimu. Aku hanya meminta satu kesempatan untukku berjuang membawa cinta Kenzo kembali. Hanya 1 bulan, aku janji itu, ujar Alexa kembali memohon pada Naira. Baiklah, aku akan meminta Kenzo untuk memberikanmu waktu selama 1 bulan, seperti yang kau minta, ujar Naira. Kau serius? Tanya Alexa dengan wajah tak percaya. Ya, aku serius, ujar Naira kembali tersenyum pada Alexa. Entah mengapa, Naira merasakan Alexa sangat tulus mencintai Kenzo. Apa kau tidak takut jika Kenzo nanti akan mencintaiku lagi? Tanya Alexa. Buat apa aku takut? Cinta tahu kemana dia harus pulang, jawab Naira dengan penuh penekanan. Lagi pula, kesempatan ini bukan hanya untukmu, tapi juga bagiku dan Kenzo. Kita akan lihat jodoh seseorang akan diuji apakah dia benar jodohku atau malah jodohmu. Karena aku sangat yakin pada yang namanya rezeki, jodoh, dan kematian, Tuhan yang sudah mengaturnya. Kau percayalah pada kekuatan cintamu dan aku akan percaya pada takdir dan jodohku, ujar Naira. Perkataanmu mengingatkanku pada seseorang, ujar Alexa. Mengingat kembali siapa orang yang pernah mengatakannya tentang jodoh, rezeki, dan maut. Tapi ada satu hal yang ingin aku sampaikan padamu, Alexa. Cobalah untuk tidak mencintai seseorang dengan sedalam itu. Belajarlah menjadi seseorang yang dicintai, bukan mencintai, ujar Naira. Alexa yang mendengarkan apa yang diucapkan Naira hanya terdiam. Sedangkan di perusahaan Kenzo, Naira bertemu dengan Alexa? Tanya Kenzo. Iya tuan, sepertinya mereka tidak sengaja bertemu, ucap Jimmy. Lalu di mana Naira sekarang? Mobil Nyonya Naira ke arah rumah lamanya tuan, ujar Jimmy. Jim, kita pergi sekarang. Aku akan menjemputnya, ujar Kenzo dengan dingin.
Jimmy mengikuti tuannya dari belakang. Pasti semalam mereka sudah perang dunia lagi, ujar Jimmy dalam hati. Untung saja aku jomblo, tidak harus dipusingkan oleh masalah seperti ini. Jimmy menghela nafasnya dengan dalam. Naira memutuskan untuk pulang ke rumah yang dulu. Rumah yang ia tempati bersama almarhum kedua orang tuanya sebelum menikah dengan Kenzo. Naira benar-benar ingin sendiri dulu, menenangkan hatinya yang sangat lelah. Naira masuk ke dalam kamarnya, tidak ada yang berubah dari kamar tersebut. Naira pun langsung membaringkan tubuhnya di atas kasur. Begitu lelah hari ini yang ia lewati. Tak terasa matanya pun langsung